Masa nggak terima di jalur SNBP? Padahal udah ngikutin segala tips dan triknya. Buat kamu siswa eligible dan akan daftar di jalur SNBP 2024, simak baik-baik video ini ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Yap, di video kali ini kembali lagi di channel Rizka Yamra membahas seputar seleksi masuk kampus, video pembahasan soal dan perkembangan diri. Nah, kali ini Kak Rizka kembali lagi membahas terkait updatean seleksi masuk kampus untuk tahun 2024. Dan kali ini Kak Rizka mau kasih tahu tentang kesalahan-kesalahan yang jangan kamu lakukan jika kamu ingin lolos di jalur SNBP tahun 2024. Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut lagi, jangan lupa buat support channel ini dengan klik tombol subscribe dulu biar Kak Rizka ya tambah semangat terus upload videonya. Dan juga kamu bisa ikuti sosial media Kak Rizka yang Kak Rizka tampilkan di layar video ini. Oke, tak perlu berlama-lama lagi, langsung saja simak video ini sampai akhir. Nah, sebelum itu Kak Rizka mau kasih tahu tentang apa sih jalur SNBP itu. Nah, jalur SNBP adalah jalur seleksi nasional berbasis prestasi yang merupakan pergantian nama dari jalur SNPTN di tahun sebelumnya. Nah, kali ini Kak Rizka mau kasih tahu tentang apa sih jalur SNBP itu. Nah, jalur SNBP adalah jalur seleksi untuk masuk PTN dan itu merupakan salah satu jalur yang akan dibuka di tahun 2024. Kalau kalian ingin lolos ke PTN tanpa melakukan ujian tes, kamu bisa mengikuti jalur SNBP ini. Namun, perlu kamu ketahui bahwa jalur SNBP ini tidak diikuti oleh semua angkatan kelas 12 atau di angkatan 2024. Karena nantinya kamu akan dikategorisasikan pada kelompok-kelompok yang termasuk siswa eligible. Nah, nanti Kak Rizka akan jelasin gimana siswa eligible itu. Kalau siswa eligible itu adalah siswa yang termasuk pada perankingan yang menurut sistem dan kebijakan di sekolah tersebut. Jadi nantinya sekolah akan mendaftarkan kamu, dan ketika sekolah mendaftarkan dan menginput segala nilai-nilai kamu, dan kamu juga sudah diumumkan sebagai siswa eligible yang akan mendaftarkan di jalur SNBP, maka kamu berhak mengikuti jalur SNBP ini atau jalur seleksi rapor. Nah, jadi hanya menggunakan seleksi rapor atau seleksi undangan, kamu bisa diberikan kemungkinan untuk lolos ke PTN. Tapi kembali lagi, strategi yang penting kamu lakukan untuk kamu bisa lolos ke PTN tersebut melalui jalur SNBP. Nah, jika kamu ingin lolos ke jalur SNBP ini adalah tentunya hindari kesalahan-kesalahan ini. Banyak dilakukan oleh calon-calon mahasiswa baru yang akhirnya gagal masuk PTN dan membuang kesempatan di jalur ini. Jadi makanya penting untuk kamu hindari kesalahan ini jika kamu mau lolos SNBP. Yang pertama adalah salah dalam penginputan data atau kesalahan data. Jadi pentingnya di sini adalah kamu perhatikan baik-baik nama kamu, alamat kamu, dan segala identitas ketika kamu menginput data di jalur pendaftaran SNBP nantinya. Jika kamu sudah tahu bahwa kamu termasuk siswa eligible dan sekolah sudah mendaftarkan diri kamu untuk mendaftarkan pada jalur SNBP, penting kamu lihat kembali, konfirmasi kembali apakah data kamu sudah valid atau tidak. Baik itu dari segi nama saja dan juga inputan data-data lainnya, karena bisa saja itu yang memungkinkan kamu juga tidak lolos di jalur SNBP ini. Jadi penting lihat nilai kamu, penting lihat data diri kamu, data orang tua kamu, dan sebagainya. Jadi hindari kesalahan dalam penginputan data ini. Kesalahan yang kedua adalah kesalahan dalam penempatan jurusan. Nah, poin ini seringkali dilakukan oleh calon mahasiswa hingga berujung pada tidak keterimanya di jalur SNBP. Banyak yang menyepelekan juga dan lebih kepada tidak ingin diganggu apa yang menjadi keputusannya, padahal ini sudah salah strategi. Nah, teman-teman, untuk penempatan jurusan ini juga penting ya, mengatur pilihan satu dan pilihan kedua. Dan itu hanya berlaku di jalur SNBP, hanya dua pilihan saja, mau itu 2 PTN 1 jurusan atau 2 jurusan 1 PTN. Itu terserah kalian ya, tapi hindari yang 2 PTN 2 jurusan karena sangat kecil kemungkinan lolos untuk kalian ke jurusan dan juga PTN yang akan kalian pilih. Misalnya, pilihan pertamanya adalah kamu pilih FK Unhas, kemudian pilihan yang kedua kamu pilih FK UI. Tentunya sudah berarti akan gagal keterima di SNBP. Kenapa? Kita lihat pilihan keduanya adalah FK UI dan ini jauh tingkatannya dibandingkan FK Unhas. Jadi lebih baiknya kamu pilih FK
Unhas, kemudian kamu pilih lagi jurusan yang lain tapi tetap PTN Unhas, atau sebaliknya kamu pilih FK Unhas, terus kamu cari di bawah dari FK Unhas, PTN Unhas, mau itu FK UNM, FK UIN, atau dan sebagainya, gitu ya. Ketiga adalah kesalahan strategi. Nah, kesalahan strategi ini bisa menyangkut apa saja ya teman-teman. Contoh dari poin sebelumnya juga termasuk kesalahan strategi dalam penempatan jurusan. Nah, untuk kesalahan strategi di sini adalah kamu harus melihat juga track record, atau kamu bisa lihat alumni dari sekolah kamu yang lolos pada jurusan yang kamu pilih. Kamu cari tahu data-data sebelumnya, apakah ada tidak alumni yang sudah lolos pada jurusan yang akan kamu pilih. Misalnya, kamu ambil jurusan psikologi Unhas. Nah, apa ada tidak di sekolah kamu pernah alumni dari sekolah itu pernah lolos pada jurusan tersebut? Nah, kalau misalnya di data tahun sebelumnya itu ada, maka kemungkinan juga itu memungkinkan besar lolosnya kamu juga di jurusan itu. Jadi, PTN juga akan melihat ketika alumni sekolah kamu ada yang lolos ke jurusan itu, maka tentunya akan dipertimbangkan akan ada kuota yang akan diambil di sekolah kamu. Selain itu, kamu juga harus perhatikan pesaing kamu, baik itu teman angkatan kamu yang juga memilih jurusan dan PTN yang sama dengan yang kamu rencanakan. Dan itu perlu kamu pertimbangkan dan juga kamu bisa diskusikan baik-baik agar sekiranya besar lolos kamu untuk masuk ke jurusan yang sesuai dan juga PTN yang kamu impikan. Nah, selain itu juga kamu bisa menggunakan lampiran sertifikat kamu yang juga relevan dengan jurusan yang kamu pilih ya. Kesalahan yang keempat adalah asal memilih jurusan dan tidak yakin dengan pilihan. Nah, ini buat kamu yang ngikut-ngikutan dengan teman kamu karena gengsian memilih jurusan yang sepi peminat, dan kamu juga tidak tahu mengukur kemampuan kamu apakah kamu pantas tidak untuk mendaftarkan diri pada jurusan itu. Carilah jurusan yang benar-benar relevan dengan apa yang kamu sukai, bukan hanya sekedar asal milih, yang penting lolos dan juga gengsian dengan teman kamu yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah kamu harus pertimbangkan goals atau jangka panjang kamu, kira-kira kamu mau jadi orang yang seperti apa. Dan lebih baik ukur kemampuan kamu, jangan memilih jurusan yang tidak realistis dan tidak sesuai dengan kemampuan kamu, karena akan beresiko pada kesalahan memilih jurusan dan tersesat pada jurusan yang tidak kamu suka. Selain itu pula, jangan juga terpacu pada fokus jalur SNBP saja ya. Lakukan yang terbaik, lakukan sesuai dengan apa yang kalian sampaikan, karena ini sesuai dengan apa yang terjadi di lapangan ya teman-teman. Bahkan Kariska pun mengalami itu, teman-teman Kariska dulu pas mendaftarkan PTN juga melakukan kesalahan ini. Jadi penting untuk kamu hindari kesalahan ini dan lakukan yang terbaik dan sesuaikan dengan kemampuan dan hal apa yang kamu suka. Dan jangan lupa juga untuk lakukan persiapan buat SNBT di tahun 2024. Oke, itu saja hal yang ingin Kariska sampaikan tentang apa sih yang perlu kamu lakuin, apa sih yang kamu perlu hindari jika kamu ingin lolos di jalur SNBP 2024. So, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa buat support channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share, serta komen. Jika ada yang ditanyakan, kamu bisa tuliskan di kolom komentar. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata dan kekurangan. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.